warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Ibu Desti sebagai dosen mata kuliah interaksi manusia komputer dan teman-teman yang sedang menonton video kali ini. Perkenalkan, di sini saya Datna Putra Andika sebagai moderator dan teman-teman kelompok saya yaitu Anissa, Cristiano Valino, dan Renaldi Josepan. Di sini kita akan menjelaskan tentang proyek interaksi manusia dan komputer yang berjudul Nusantara and Cook. Oke, untuk selanjutnya akan dibahas oleh Nisa. Analisis. A. Functionality. Fitur atau menu. Pertama ada login. Di menu ini, pengguna dapat memasukkan email dan password yang telah dibuat sebelumnya. Dan apabila pengguna belum pernah mendaftar sebelumnya, bisa memilih don't have an account atau sign in with Google. 2. Ada akun premium. Di menu akun premium ini, fitur tambahan yang didapatkan adalah chat pengupload, like, request resep, dan video tutorial. 3. Menu. Di fitur menu ini, terdapat kategori dan daerah. Di pilihan kategori akan menampilkan digoreng, direbus, dan dipanggang. Sedangkan di pilihan daerah akan menampilkan Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Nomor 4 ada chat pengupload. Fitur ini hanya bisa didapatkan apabila pengguna menggunakan akun premium. Di fitur ini, pengguna bisa menanyakan seputar resep masakan kepada pengupload atau pembuat resep. 5. Ada like. Fitur ini hanya bisa didapatkan apabila pengguna menggunakan akun premium. Di fitur ini, pengguna dapat memberikan like kepada pengupload atau pembuat resep. Tujuannya adalah untuk memberikan dukungan kepada pengupload atau pembuat resep. Nomor 6 ada video tutorial. Fitur ini hanya bisa didapatkan apabila pengguna menggunakan akun premium. Pengguna tidak hanya dapat melihat resep makanan, tapi juga video tutorialnya. Ini memudahkan bagi pengguna untuk mempraktekannya. 7. Ada mengupload resep. Fitur ini hanya bisa didapatkan apabila pengguna menggunakan akun premium. Untuk pengguna dengan akun premium bisa mengupload resep masakan. Untuk mengupload resep masakan, pengguna harus melewati tahap pengecekan dan persetujuan dari aplikasi terlebih dahulu untuk mengetahui apakah resep tersebut layak untuk diupload. 8. Ada favorit saya. Di fitur ini Anda bisa menambahkan resep masakan favorit. Tujuannya adalah agar Anda tidak perlu lagi mencari resep masakan tersebut di menu karena resepnya telah ditambahkan ke daftar masakan favorit Anda. Nomor 9, terakhir dilihat. Di fitur ini, Anda bisa melihat resep masakan apa yang terakhir Anda lihat. Nomor 10, pengaturan akun. Di fitur ini, pengguna dapat mengubah informasi akun, mengedit foto profil, mengatur notifikasi seperti notifikasi resep baru dari pengupload atau rekomendasi resep, dan logout akun. 11. Bantuan. Di fitur ini tersedia berbagai penjelasan mengenai aplikasi, efek, dan kontak untuk pengaduan bagi pengguna. 12. Ada search. Di fitur ini, pengguna dapat mencari nama, kategori, atau daerah dari resep masakan yang ingin dicari. Selanjutnya, follow. Fitur ini hanya bisa didapatkan apabila pengguna menggunakan akun premium. Fitur ini digunakan untuk mengikuti pengupload. Tujuannya adalah agar pengguna dapat melihat resep yang pernah diupload oleh pengupload dan notifikasi update resep baru yang diupload oleh pengupload. Selanjutnya akan dibacakan oleh Chris. Oke, sekarang B data. Data dibedakan menjadi dua, yaitu ada data fisik dan non fisik. Kalau data fisik itu untuk akun biasa, itu yang pertama itu penambahan resep favorit dan yang kedua menyukai resep. Itu untuk akun biasa. Nah, ada untuk akun premium. Untuk akun premium itu bisa mengupload resep, chat dengan pengupload resepnya, terus video tutorial, penambahan resep favorit, menyukai resep, dan ngefollow. Nah, kalau dalam non fisik itu ada syarat dan ketentuannya. Pertama, itu untuk akun Google, pengguna yang umumnya kurang dari 12 itu harus dalam penguasaan dan bimbingan orang tua. Kedua, layanan premium akan secara otomatis diperpanjang setiap bulannya
kecuali jika pelangganan diberhentikan paling lambat 24 jam sebelum masa berlangganan berakhir. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. C. Environment. Dari isi environment ini isi dengan lingkungan, pembuatan, dan implementasi. Pembuatan itu terdiri dari hardware dan juga software. Yang pertama dari software itu ketentuannya Android 8 ke atas, terus yang kedua Java, MySQL, Visual Studio Code, dan kemudian hardware cara dan ketentuannya itu minimal RAM 2 GB, minimal penyimpanan 150 MB, koneksi internet, kamera, dan juga GPS. Untuk yang materi selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Danar. Oke, untuk selanjutnya yaitu user recruitment. Di dalam user recruitment itu ada kami menganalisa ada 3. Yang pertama untuk anak kos. Anak kos biasanya dengan keperluan yang banyak dan selalu boros jika makan di luar. Dengan aplikasi ini bisa melihat resep dengan bahan yang mudah didapat, murah tapi tetap enak untuk dikonsumsi. Untuk yang kedua biasanya orang yang baru belajar masak itu kesusahan untuk mencari resep dan tips-tipsnya untuk memasak. Dengan aplikasi ini, pengguna bisa melihat seluruh resep khas Indonesia dan tips yang diajarkan oleh chef-chef terkenal yang di Indonesia. Untuk yang ketiga, untuk orang yang ingin belajar masak makanan khas Indonesia. Untuk yang E itu ada usability. Di sini ada 10 yang kita analisis. Yang pertama visibility of system status. Yang kedua ada match between system and the real world. Yang ketiga ada user control and freedom. Yang keempat ada consistency and standards. Yang kelima ada help user recognize, diagnose, and recover from error. Yang keenam ada error prevention. Yang ketujuh ada recognition rather than recall. Yang kedelapan ada flexibility and efficiency of use. Yang kesembilan ada aesthetic and minimalist design. Yang ke-10 ada help dan documentation. Untuk yang F itu ada principles. P itu di situ adalah predisposition, R-nya itu ada research, I-nya itu insight, C-nya itu konsep, S itu strategi. Predisposition itu adalah kecenderungan masyarakat pada masa kini adalah ingin memperoleh informasi yang cepat menggunakan teknologi telepon genggam. Dari riset kita menganalisis tujuan dari penelitian ini adalah untuk memudahkan masyarakat yang ingin belajar masak dan ingin memasak makanan di rumah tanpa harus bingung dengan bahan-bahan yang harus dipersiapkan dan cara atau tips untuk dalam memasak. Yang ketiga itu ada insight. Dalam analisis ini, dengan aplikasi ini, masyarakat bisa mengetahui atau menambah wawasan dalam bidang memasak, khususnya untuk memasak khas Indonesia. Yang keempat itu ada konsep. Dalam hal ini, konsep desain aplikasi ini memudahkan pengguna untuk mencari resep dan tips memasak karena desain yang ditampilkan mudah dipahami atau simpel. Selanjutnya yang terakhir adalah strategi. Dengan adanya aplikasi ini, semoga masyarakat lebih mengenali tentang masakan khas Indonesia dari berbagai daerah. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Anissa. Selanjutnya di sini ada persona. Untuk biografinya, nama Nisa, lahir pada tahun 2003 di Bangka Belitung dan sekarang dia berusia 18 tahun. Anissa adalah mahasiswa di Universitas Pancasila. Umurnya 18 tahun, lokasi Jakarta Timur, gender perempuan, suka belajar hal baru. Dia akhir-akhir ini sering memasak makanan khas Indonesia, tetapi sangat sulit menemukan resepnya. Untuk motivasinya, Anissa termasuk orang yang suka belajar hal baru. Akhir-akhir ini dia belajar memasak, dan masakan yang dia pelajari adalah masakan khas Indonesia.
tetapi dia sulit untuk menemukan resepnya. Dia berharap agar ada aplikasi resep masakan khas Indonesia. Untuk keluhannya, sulit menemukan resep masakan Indonesia. Untuk yang kedua, pernah menemukan resep masakan tapi tidak ada tutorialnya. Sedangkan tujuannya bisa mendapatkan aplikasi yang menyediakan berbagai resep masakan khas Indonesia. Tidak hanya resep saja, tetapi dengan video tutorialnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, yang pertama itu what do you think would need to be involved in developing? Yang pertama itu ada software developer yang digunakan untuk merancang aplikasi untuk Android. Habis itu ada software engineer untuk melakukan analisa, membuat rekayasa, menyusun spesifikasi, mengimplementasi dan memvalidasi suatu rancangan sistem perangkat lunak untuk menjawab suatu permasalahan. Yang kemudian ada data science yang digunakan untuk mengumpulkan, menafsirkan, dan menganalisis kumpulan data besar yang berstruktur dan tidak terstruktur. Kemudian ada UI UX designer, membuat rancangan desain aplikasi. Di situ I, what do you think are the key usability goals and user experience goal for each of them? Yang pertama itu usability goals yang berfungsi untuk memfasilitasi para pengguna untuk menemukan resep baru sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Kemudian ada user experience goals, pengguna merasa puas karena dapat menemukan resep-resep baru sesuai keinginannya. Tidak hanya dapat melihat resepnya saja, tapi pengguna juga dapat melihat video tutorial. Video tutorial ini berguna agar pengguna dapat mempraktekkan dengan melihat video tutorialnya. Untuk materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Cristiano Valino. Oke, di sini ini bagian redesign, developing alternative designs that meet those requirements. Ada conceptual design. Conceptual design itu based on activities, itu pengguna harus membuat akun terlebih dahulu jika ingin menggunakan aplikasi Nusantara Co. Pengguna dapat memilih don't have an account untuk membuat akun atau mengklik sign in with Google untuk masuk dengan akun Google, dan jika pengguna sudah memiliki akun bisa dengan mengisi bagian email dan password. Pengguna dapat mencari nama, kategori, daerah resep masakan melalui fitur search. Terus ada based on object. Dalam based on object, pengguna dapat merequest resep masakan. Terus pengguna dapat chat dengan pengupload resep masakan tersebut. Scroll ke bawah. Terus pengguna dapat mengfollow akun pengupload untuk melihat resep yang pernah diupload oleh pengupload dan notifikasi update resep baru yang diupload dari pengupload. Pengguna dapat melihat video tutorial dari resep masakan tersebut. Terus interface metaphor. Dalam interface metaphor itu ada login, itu ikon panah ke kanan dan pintu yang terbuka. Terus kedua ada keluar akun, pintu yang terbuka dan ikon panah ke kanan. Search, ikon kaca pembesar. Video tutorial, like, chat pengupload, pengatur akun, favorit, terakhir dilihat, dan bantuan. Terakhir itu adalah cognition or computer mediated communication, or you can say CMC. CMC ini synchronous communication karena di dalam aplikasi Nusantara Co itu terdapat fitur chat pengupload resep dan request resep. Kedua, B, physical design. Considering the detail of the product, including the colors, sound, and image to use. Menu, design, and icon design. Ada notifikasi. Untuk notifikasi, akan muncul pemberitahuan di bagian notifikasi. Terus, warna, itu di background-nya itu adalah warna persik. Untuk logo, itu warna hijau dan persik. Untuk fiturnya warna putih dan hijau. Dan fontnya itu warna biru navy dan putih. Untuk fitur menu dan icon, itu ada login, keluar akun, search, video tutorial, like, chat pengupload, pengatur akun, favorit, terakhir dilihat, dan bantuan.
Terus ada gambar. Dalam gambar ini itu menggunakan gambar yang menggambarkan resep. Misalnya untuk resep ikan bakar, maka gambar ditampilkan adalah gambar ikan bakar. Terus ada build an interactive version. Nah, selanjutnya akan dibacakan rekan saya. Low fidelity. Sketsa. Untuk sketsanya ini. Selanjutnya wireframe. Di sini ada tampilan login, terus tampilan home, tampilan home premium 1, tampilan home premium 2. Selanjutnya ada tampilan menu. Terus di sini ada tampilan akun. Di sini ada tampilan akun premiumnya. Terus di sini ada tampilan untuk resepnya. Nah, di sini juga ada tampilan premium. Perbedaannya ada di icon sini. Di akun resep biasa, cuman ada tambahan fitur favorit dengan like. Sedangkan di akun premium ada fitur chat pengupload sama video tutorial. Dan di sini adalah tampilan bantuannya. Untuk evaluasinya, practical and experience based itu bisa melakukan fitur bantuan yang dimana fitur tersebut tersedia kontak dan email yang memudahkan pengguna untuk memberitahukan keluhan, kritik, dan saran untuk aplikasi. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, sekian untuk presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih semua yang sudah menonton. Bye.